pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan bicarakan mengenai peran pemuda dalam membangun daerah, yang mana lebih spesifik lagi bagaimana mengenai peran pemuda untuk mencintai daerahnya di tingkat kecamatan, kecamatan Pamarican. Dan di sini alhamdulillah di kita sudah ada Kak Ajis, ya Kak Ajis. Alhamdulillah. Selaku bicara pada kesempatan kali ini. Oke, Kak Ajis, di sini mengenai peran pemuda dalam membangun daerah itu bagaimana sih cara pemuda saat ini untuk bisa lebih cinta kepada daerahnya, mungkin tidak gengsi lah. Kadang-kadang ada pemuda yang istilahnya merasa malu kalau menyebutkan nama daerah sendiri. Dari mana? Katakan dari daerah Anu, padahal aslinya dari Pamarican. Dari mana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, di sini khususnya saya lebih menyapa para generasi muda daerah Pamarican. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemuda yang merasa muda. Pemuda itu nggak harus usia dari remaja ataupun dari 17 sampai 30, bahkan ibaratnya yang 50 tahun pun kalau dia merasa muda, yaitu pemuda. Pemuda adalah seorang yang memiliki jiwa semangat tinggi, yang memiliki inovasi dan bahkan pemikiran untuk pembangunan daerahnya. Di sini sedikit saya ingin mengajak kepada seluruh pemuda, wabil khusus di Pamarican. Kebetulan saya spesialis di bidang geografi. Di sini saya ingin menerangkan sedikit tentang Pamarican. Apa itu Pamarican dan apa uniknya Pamarican? Apa uniknya Pamarican? Ya, saya sendiri masih belum dapat uniknya Pamarican itu apa. Kalau kita lihat dikaji secara geografis, bahwa Pamarican ini dikategorikan pada dua wilayah yang karakteristik berbeda. Berbeda dalam segi apa? Yang pertama dari segi budaya, yang kedua dari secara topografi, ya. Terus yang ketiga secara penghasilan alias dalam pekerjaan, dan yang selanjutnya dari sosial. Dan tentu karakteristik ini saya bedakan ataupun bagi Pamarican pada dua bagian wilayah, yang mana kita ketahui bahwa Pamarican ini memiliki 14 desa. Kebetulan saya juga sudah mengelilingi semua desa yang ada di Pamarican. Biasa kayak sini ya, sudah keliling Pamarican. Oke, di sini bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu tidak asing lagi dengan saya gitu, karena saya juga pengayom ibu-ibu ya. Pengayom ibu-ibu di bisa di Posyandu. Pengayom ibu-ibu apa pecinta ibu-ibu ya? Baik. Kebetulan saya sempat meneliti dari secara hidrologis dan geologis di Pamarican. Ini unik benar. Saya terangkan sedikit tentang secara topografinya. Bahwa Pamarican sebelah barat itu merupakan topografi dalam bidang elit pegunungan. Pegunungan yang mana notabene-nya penduduknya adalah khas Sunda. Ya, khas Sunda. Kita ketahui di sana ada Madajaya, Sukajaya, ya, Batasari, terus Sidamuli, Mekar Mulia, ya. Itu Neglasari, itu di wilayah bagian pegunungan. Yang notabene itu orang-orang mayoritas Sunda. Kayak gitu. Beda lagi sama Pamarican sebelah timur. Itu yang notabene reliefnya lebih datar, rendah. Itu pada orang-orang Jawa. Nah, tahu seperti Sukawuri, Bangunsari, Kertahayu, Sukajadi, Sukamukti, dan Sidaharja. Kayak gitu. Dari ini perlu diketahui seorang pemuda. Kenapa demikian?
Karena ternyata itu secara topografi ya, topografi. Yang kedua secara hidrologis, secara perairan. Kebetulan saya dulu penelitiannya di mata air di Gerbentang. Ya. Ketahui ini khususnya pemuda ini harus tahu tentang potensi yang ada di Pamarican. Kenapa sampai itu di BBU yang ada di Parakan itu. Ya. Nah, itu kan dari Provinsi Jawa Barat sendiri langsungnya. Itu provinsi itu. Balai Udang itu dulu udang ya. Ya, ternyata kandungan ini ya saya perlu ketahui ya, bahwa kandungan hidrologis Pamarican itu di daerah Sukahurip itu yang di Gerbentang itu ternyata memiliki kandungan yang pH-nya itu sangat luar biasa. Bahkan saya teliti itu masyarakat di situ ambil untuk domestik, untuk mandi, cuci kaki dan sebagainya, khususnya untuk air minum ya, itu tidak dari sumur, padahal mereka punya sumur. Dari mana? Itu justru dari mata air. Ternyata kandungan yang baik itu dari mata air kayak gitu. Nah, ini perlu diketahui untuk pemuda, khususnya di bagian di wilayah yang perairannya tinggi. Nah, ini potensi untuk perikanan luar biasa. Makanya salah satunya juga dalam pertanian. Ya. Mungkin kalau bahasa tentang kondisi geografis di Indonesia di Pamarican itu sangat kompleks dan sangat lama ya. Namun di sini sedikit saya mengungkit kepada para pemuda khususnya, jangan pernah minder terhadap potensi yang ada di Pamarican. Ya. Pamarican di sini kondisinya masih aman. Ini secara sosial dan budaya. Bagaimana tidak? Bahwa Pamarican itu, ya, di sini perlu ketahui juga, kultur budayanya itu masih gotong royongnya masih kuat, ya, kayak gitu. Yang selanjutnya, kenapa ini pemuda harus digalakkan? Karena kebanyakan permasalahan pemuda adalah ketika dia sudah beranjak dewasa, terus barangkali sekolah sudah tamat, ataupun dia intinya butuh lapangan pekerjaan, nah gitu, lapangan pekerjaan. Nah, di sini saya juga kebetulan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi ya, kayak gitu, dan di sini saya menganalisis kenapa tidak apapun dalam bidang apapun dimanapun jangan pernah sekali-kali melupakan daerahnya, karena mau tidak mau orang-orang sukses atau para pemuda yang sukses itu lahir di mana, harus tahu lahir di mana, dibesarkan di mana, dan hidup di mana. Setidaknya kalau merasakan 6 atau 8 tahun merasakan bagaimana menikmati, menginjak tanahnya, menghirup udaranya, merasakan airnya di daerah itu, ya kita harus ada kontribusi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi lebih intinya bisa, kalau bahasanya jangan sampai kacang lupa kulitnya, ya. Atau ada juga peribahasa yang lain, ulah poho karena naon ya, ini juga menurut BPS ya. Ini dalam BPS habis pada tahun 2020 ya. Saya sedikit membaca bahwa ternyata Pamarican itu memiliki yang namanya tingkat untuk dalam pertanian itu sangat signifikan ya. Bukankah kita ingat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairunas anfa'uhum", sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita bekerja sendiri, mana mungkin akan menghasilkan secara signifikan. Bagaikan sapu lidi untuk menyapu mana mungkin bisa.
Tapi kalau diikat, disatukan, itu akan menjadi bermanfaat. Wahai kaum muda Pamarican, di sini kami sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama di Pamarican mengajak kepada seluruh pemuda Pamarican untuk berbuat, berkarya dalam hal yang positif dan bermanfaat, khususnya untuk umat dan daerah kita tercinta. Dalam bidang apapun, dimanapun, nggak harus di Pamarican. Saya kebanyakan di luar kota, tapi saya selalu ingat pada Pamarican. Dan bagaimana caranya Pamarican itu bisa terangkat oleh kita dimanapun berada. Itu paling penting. Maka di sini ada yang bidang pertanian, silakan. Ada yang bidang dalam teknologi, membuat film-film dan sebagainya. Coba shoot kamera. Potensi-potensi yang ada di Kecamatan Pamarican, ya, masuk pariwisata dan sebagainya, ya. Terus yang lain juga mengajak kepada teman-teman yang lain. Jangan sampai teman kita, tetangga kita itu malah merenung di rumah sendirian, tidak diajak untuk hal yang positif. Semakin banyak kita bertemu, semakin banyak kita bersama-sama dalam hal kebaikan, dan nanti akan ide-ide pikiran itu akan tersalurkan, dan ya, setidaknya banyak Pamarican ini membutuhkan orang-orang muda untuk percepatan pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Itu Mbak Isal, saya mengajak para pemuda seperti itu. Maka bagaimana di NU? Pemuda, yang remaja, yang pelajar, maka sudah jelaslah berkarya di IMU dan di PP. Pemuda yang sudah dewasa, bergabunglah di Ansor dan Fatayat. Dan pemuda yang sudah berkarya, yang sudah menjadi profesi, maka bergabunglah pada bandung-bandung itu lainnya, lembaga itu lainnya. Yang tadi itu ini seperti itu ya. Kayak pertanian di LP, kayak gitu. Kenapa? Karena di sini ada nilai positif dan nilai plus bagi kita. Selain kita membangun daerah, juga mengabdikan diri, menghibahkan diri untuk meneruskan perjuangan kontribusi dari hasil masyarakat. Di sana kita akan ada nilai ukhrawi dan duniawi. Plus ya, barokah. Ini kedepannya dari kami dari LGNU ya, ingin mengajak para pemuda bagaimana bisa mengangkat topik di daerahnya masing-masing. Ada sejarah apa? Ya saya dengar kan kemarin itu di mana ya? Marga Jaya, Sukajaya atau Jaya, ada 2 panggung. Itu kan kemarin saya baru lihat itu hanya di video yang sama, bahkan perpustakaan nasional. Tapi kok dari daerahnya sendiri ini banyak potensi dan lain sebagainya. Jadi hal budaya, ya. Karena apa? Budaya itu adalah identitas diri suatu wilayah. Budaya sangat penting dilestarikan dan dilindungi. Bagaimana tidak? Karena ini merupakan estafet, penerus memperjuangkan bagaimana leluhur kita dulu mentradisikan dan membudayakan suatu hal-hal yang positif, dan ini perlu diteruskan oleh generasi dilestarikan. Ya seperti itu Pak tadi Mas. Terima kasih kepada Pak Andi yang sudah panjang lebar menceritakan tentang daerah kita tercinta Kecamatan Pamarican ini. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada, para pemuda ataupun yang berjiwa muda meskipun usianya sudah melewati usia muda ya, kita dapat bersama-sama membangun daerah kita, membangun kecamatan kita untuk
lebih baik ke depannya. Sejak lagi penutupnya, mengapa saya seperti ini? Berbicara soal seperti ini karena pemuda lah penerus generasi atau penerus keadaan suatu wilayah ke depannya. Kita sudah saatnya memulai berkarya untuk daerah dalam bidang apapun. Dalam pertaniannya, jadilah pakar pertanian dari Pamarican. Perikanannya, jadilah menteri perikanan dari Pamarican. Dalam bidang teknologi, jadilah seorang IT yang profesional dari Pamarican. Tidak tanggung-tanggung. Bukan yang berstatus level kecamatan, bahkan nasional, bahkan internasional. Tapi jangan lupa identitas, dari mana asal, dari mana kita dibesarkan. Seperti itu. Wahai pemuda Pamarican yang ada di pelosok negeri ini, yang berada di luar negeri, yang menonton video ini, ajakan dari kami selaku pemuda Pamarican, berkaryalah, berkontribusilah pada Pamarican. Bagi kalian yang bergema dalam bisnis, jangan lupa berikanlah sharing dan sebagainya. Silakan kontak saya di kontak 085 212 313 323. Bukan apa-apa, bukan saya promosi. Saya sedang menanti orang-orang yang sukses di luar sana. Bahkan suatu saat nanti saya akan datangkan ke Pamarican untuk mentraining ataupun melatih para generasi muda. Karena Pamarican itu butuh suatu sosok yang luar biasa. Kita kenal dengan Kampung Pare. Pare kenal dengan bahasa Inggrisnya. Terangkat, bahkan sampai di dunia mengenal dengan kampung tersebut. Kampung-kampung lain, Kampung Naga, budaya ya, Kampung Naga. Bisa terkenal. Kenapa tidak? Dengan Kampung Pamarican, tapi serasa internasional. Jangan salah. Saya sudah sempat komunikasi juga dengan ternyata orang Pamarican ada jadi profesor, ada bahkan jadi dekan itu ada. Saya akan tunggu kedatangan beliau-beliau untuk menyemangati generasi muda. Kayak gitu. Dengan demikian, silakan bisa hubungi di YouTube ini, di channel YouTube ini. Saya menanti sekali para pemuda, bahkan yang di luar kota, luar negeri pusat, untuk Pamarican. Kalau anda sekalian, permisa sekalian, pemuda Pamarican, jika anda cinta terhadap negeri ini, hubul waton minat iman, itu yang paling mikro, yang paling kecil adalah mencintai daerah dengan sendiri. Di sini, bagaimana kita menanamkan cinta terhadap negeri? Salah satunya kita harus menjadi seorang yang cinta, yang bela tanah air. Bagaimana bela tanah air? Ini salah satunya. Saya mengajak kepada pemuda Pamarican khususnya. Sebentar lagi tanggal 20 November dari Gerakan Pemuda Ansor akan melaksanakan ditaksat untuk menjadi anggota Banser. Memang sekarang Banser lagi diolok dan sebagainya, tapi sekali-kali jangan pernah meremehkan Banser. Banser itu buatan siapa? Banser itu titisan siapa? Titisan para ulama. Maka cocok sekali Banser dulu mempertahankan NKRI, bahkan sampai dengan jangan sampai dalam perang di balik 10 November itu siapa? Itu harus menjadi ingat dan silakan dicari. Siapa dalam pemberantasan garda terdepan 10 November itu siapa? Ternyata Rizky yang dikomandai langsung difatwa oleh Habib Syekh dengan resolusi jihad. Kalau ada pertanyaan, Kang, enggak, saya mah dulu juga seperti ini, Kang, saya mah nggak bisa apa-apa, saya malu untuk NU. Kang, saya mah nggak pintar agama. Di NU nggak harus menunggu pintar agama. Bagaimana kalau menunggu? Sama dengan kalau sekarang, ibaratnya kalau teman-teman mati besok, kan tidak tahu pintar agama, ya. Lalu kapan
Maka daripada itu lebih baik kita meninggal dalam jihad pertempuran, dalam jihad memerangi hawa nafsu dengan masuk ke Banser, gitu ya. Dan maka di sini dengan adanya Banser, misalkan insya Allah akan yang namanya patriotisme bela tanah air itu akan diwujudkan dan dirohkan. Dan jangan lupa masuk juga ke Ansor. Karena di sana sekarang sudah mulai ada komunitas-komunitas para pecinta ikan-ikan ya, atau untuk di perikanan gitu ya, bahkan ikan hias dan sebagainya gitu ya. Terus ada juga di bidang pertaniannya gitu. Maka sudah saatnya. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita, para pemuda Pamarican? Barangkali itu untuk mengawali pada pertemuan kali ini, dan semoga kedepannya kita bertemu kembali. Ya. Meskipun saya 1 hari kurang lebih di Pamarican, tapi saya tetap akan mewujudkan Pamarican, mewujudkan dan menggerakkan Pamarican. Terima kasih Kang Faisal itu untuk mengawali dari pertemuan ini, bahwa Pamarican itu potensi secara ekonomi, secara sosial, geologis, secara geologis jangan salah, geologis itu Pamarican sangat aman karena terhindar dari namanya pergeseran lempeng. Ya, kita ketahui Lembang itu potensinya luar biasa. Kalau kita berkata Lembang, siapa yang tidak kenal dengan Lembang? Tapi jangan salah, di sana ada sesar yang bisa, ya bukan sesar untuk hamil, bukan. Ini bahasa geografinya sesar. Jadi lahan ini kayak gini. Kemarin gempa di Lembang, kemarin di Bandung kan baru ya 5,4 skala Richter ya. Itu luar biasa. Jadi kayak gini nanti ini akan luar biasa. Pamarican aman. Dan tidak ada pegunungannya sangat potensi, hidrologisnya sangat potensi. Maka dengan adanya potensi ini, ayo kita bersama-sama untuk bangun ya, dengan menggali dan menemukan potensi di Pamarican ini. Ya, itu barangkali Mas. Terima kasih. Terima kasih Hadis yang sudah memaparkan tentang Pamarican ini. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan, dengan semangatnya beliau mengajak pada para pemuda untuk lebih cinta pada daerah, khususnya yang berasal dari Pamarican, mari kita bersama-sama bangun Pamarican ini. Dengan wadah di Nahdlatul Ulama, tadi IPNUI PBNU, tadi Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat, ya, di Bansernya, Patsernya, kita bersama-sama nanti membangun Pamarican ini. Dengan kecintaan kita kepada ulama, dengan kecintaan kita kepada daerah, ya. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan mereka, para pendahulu kita yang soleh di akhirat nanti. Almarhum Muhammad Ahaba. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.